Sedan menatap ke arah kaca besar yang menampilkan kepadatan ibu kota di bawah gedung hotel di lantai atas di mana ia berada sekarang. Kepulan uap pada kopi milik Sedan mengudara. "Selamat pagi, Pak Sedan." Suara seseorang yang familiar sontak membuat Sedan mendongak dan melihat Pak Liam berdiri di sampingnya. Pria itu segera menarik kursi dan duduk berhadapan langsung dengan Sedan. "Sepertinya Anda sibuk memikirkan sesuatu, Pak Sedan," ucap Pak Liam dengan kekehan ringan yang santai. "Aku memikirkan pekerjaan dan kerjasama kita secepatnya. Proyek akan segera dikerjakan," ucap Sedan. Pak Liam hanya tersenyum simpul sambil menyeruput pelan kopi miliknya yang ia bawa sendiri ke meja ini. "Oh ya, kenapa Anda tadi malam langsung pulang, Pak Sedan? Padahal wanita yang saya tawarkan untuk Anda cantik-cantik. Sayang sekali Anda tidak bisa mencicipi gadis perawan yang saya bawa kemarin." Nada suara Pak Liam dibuat-buat seolah kecewa. Sedan menipiskan bibirnya, matanya menatap lurus ke arah Pak Liam. "Sudah saya katakan sebelumnya, saya sudah menikah, Pak Liam. Meskipun itu hanya menyenangkan diri saja, tapi saya merasa berkhianat dengan istri saya." Pak Liam tersenyum meremehkan. "Sayang sekali, Pak Sedan. Anda kaya raya dan memiliki kebebasan, tapi untuk sekedar bersenang-senang dengan wanita lain saja susah sekali. Sepertinya Anda pria yang takut istri." Pak Liam tertawa mengejek. Meskipun tawanya terdengar formal, namun Sedan bisa menangkap itu. Sedan tersenyum tipis, meniru nada mengejek Pak Liam. "Ah, Pak Liam, Anda benar sekali. Sangat susah bersenang-senang dengan wanita lain ketika saya sudah menemukan satu wanita yang mampu memberikan kebahagiaan yang tak tergantikan. Kebebasan sejati bukan terletak pada jumlah wanita yang bisa saya ajak bersenang-senang, tetapi pada kedamaian dan kebahagiaan yang saya miliki bersama istri saya, karena saya sangat menghargai komitmen dan kesetiaan pada pasangan. Membanggakan diri dengan jumlah wanita yang Anda bersamai itu tindakan yang sangat rendah dan memalukan, seolah-olah kesenangan hanya bisa diukur dari seberapa banyak tubuh yang Anda sentuh." Sedan kembali melontarkan ucapannya yang begitu menusuk. Pak Liam seketika terdiam mendengar kata-kata tajam yang Sedan lontarkan. Mulutnya yang sedari tadi berkoar-koar penuh dengan celaan dan ejekan seketika membisu. Ia tampak salah tingkah, wajahnya memerah sedikit. Tangannya yang semula santai kini menggenggam cangkir kopinya dengan erat. Buku-buku jarinya memutih. Keangkuhan yang terpancar dari dirinya sirna, digantikan oleh rasa canggung yang tak terselubung. Sedan tersenyum melihat keterdiaman Pak Liam. Ia menyeruput kopi miliknya yang mulai berkurang kehangatannya. "Saya harap kita fokus membahas kerjasama kita," ucap Sedan. Suaranya tenang namun tegas, tatapannya tetap tertuju pada Pak Liam. "Di luar daripada itu, apalagi soal wanita, saya kurang suka. Waktu kita berharga dan saya tidak ingin membuangnya untuk percakapan yang tidak produktif." Sedan meletakkan cangkirnya dengan lembut di atas meja, menunjukkan bahwa ia telah selesai dengan interupsi yang tidak perlu. Ia membuka kembali berkas kerjasama, siap melanjutkan pembahasan yang tertunda. Tatapannya yang tajam dan fokus seolah berkata, "Kita kembali ke bisnis." Pak Liam hanya bisa mengangguk kaku, apalagi melihat aura tak mengenakan yang menguar dari Sedan. Pria itu menatap fokus pada dokumen di tangannya. "Saya akan mengadakan perundingan dengan tim saya untuk proyek besar ini, karena ada banyak hal yang harus direvisi dari desain bangunan yang Anda inginkan," ucap Sedan kembali membuka suara. "Semuanya saya serahkan pada Anda, Pak Sedan." Nada suara Pak Liam sedikit canggung. "Baiklah." Sedan mencatat beberapa poin penting di dokumen proyek, menandai bagian-bagian yang memerlukan perhatian khusus. Mata Nasita menatap liar pada buah-buahan segar yang tersusun rapi di setiap rak. Sementara itu pelayan yang ditugaskan untuk belanja bulanan tampak sibuk mengambil buah-buahan dan sayur-sayuran yang ada di sana. Meskipun begitu,
begitu, sesekali pelayan itu menoleh ke belakang, memastikan istri majikannya masih ada di dekatnya. Jujur ia sedikit takut membawa istri majikannya ke sini, meskipun hanya ke tempat perbelanjaan, mengingat istri majikannya tengah hamil besar. Takut jika terjadi sesuatu hal yang tak diinginkan, Nasitah melangkah mendekat pada pelayan sambil membawa beberapa buah-buahan yang ia inginkan. Ia ingin membuat sesuatu dari buahan yang ia pilih ini. Banyak sekali, Nyonya. Pelayan itu sedikit terkejut melihat Nasitah memasukkan banyak sekali jenis buah ke troli. Aku ingin mengolah buah-buahan ini menjadi makanan, balas Nasitah. Memangnya Nyonya ingin membuat apa? Kamu juga pasti tahu. Oh ya, kita ke tempat makanan beku ya. Aku ingin membeli beberapa nugget, pintah Nasitah. Matanya berbinar menatap deretan lemari pendingin yang berisi aneka makanan beku tidak jauh dari tempat itu. Dari tempat ia berdiri sekarang, pelayan itu menggeleng pelan. Maaf Nyonya, tapi Tuan Zedan melarang Anda mengonsumsi makanan siap saji seperti ini. Kandungan pengawet dan garamnya terlalu tinggi. Sebaiknya kita beli daging ayam saja. Nanti biar pelayan lain yang mengolahnya menjadi nugget sesuai selera Nyonya, lebih sehat dan terjamin kebersihannya, jelasnya dengan nada lembut namun tetap berwibawa. Nasitah bersuara berat, sesaat kemudian mengangguk. Kecewa memang, tapi ia tahu larangan suaminya tak bisa ditawar. Ia sudah terbiasa dengan aturan ketat yang diterapkan semenjak ia hamil. Meskipun terkadang terasa membatasi, ia melirik sekilas ke arah lemari pendingin itu. Bayangan nugget renyah dan gurih masih terbayang di benaknya. Baiklah, jawab Nasitah berusaha menyembunyikan kekecewaannya. Tapi bisakah kita memilih ayam yang segar dan berkualitas? Aku ingin nugget buatan kita nanti benar-benar lezat. Pelayan itu tersenyum simpul. Tentu Nyonya, saya akan memilih ayam terbaik untuk Anda. Kita juga bisa menambahkan berbagai bumbu sesuai selera, seperti keju, paprika, atau bahkan sedikit cabai jika Nyonya suka pedas. Nasitah kembali tersenyum. Meskipun tak bisa membeli nugget instan, ide membuat nugget sendiri dengan bahan-bahan pilihan terdengar menarik. Mungkin nugget buatan sendiri akan lebih lezat dan memuaskan. Ia membayangkan rasa ayam yang jasi dan renyah dibalut tepung roti yang gurih. Kecewa, Nasitah perlahan sirna, tergantikan oleh rasa antusias untuk mencoba resep baru. Hari ini ia akan membuat nuggetnya sendiri, dan siapa tahu akan lebih enak daripada yang dijual. Setelah keduanya membeli belanjaan bulanan dan keperluan dapur dan merasa semuanya sudah cukup, kini Nasitah dan pelayan itu segera keluar dari pusat perbelanjaan. Begitu banyak barang dan belanjaan yang mereka beli sampai tidak muat lagi di bagasi mobil dan terpaksa diletakkan di jok belakang. Sementara itu Nasitah duduk di jok depan. Sebelum pulang, Nasitah sempat membeli kue pukis. Bibi dan paman mau? Nasitah menawarkan pada sopir dan pelayannya. Tidak Nyonya, Anda makan saja, kami berdua sudah kenyang, tolak pelayan itu dengan halus. Baiklah kalau begitu. Nasitah segera memakan kue pukis yang masih terasa panas sambil menikmati kuenya. Pandangan matanya melihat ke arah luar jendela mobil yang menampilkan deretan bangunan-bangunan yang dilewati. Sekitar beberapa menit, mobil yang membawa Nasitah akhirnya sampai di rumah. Ia segera keluar dari mobil ketika berhenti tepat di depan teras rumah. Jujur, tubuhnya terasa lelah dan kakinya terasa ngilu karena berjalan kaki dan berdiri cukup lama saat belanja tadi. Nasitah memilih untuk segera masuk ke dalam kamar untuk istirahat. Sebelum membaringkan badannya ke kasur, ia membasuh tangan kakinya. Tak lupa mengganti pakaiannya yang sedikit basah karena berkeringat. Baru hendak berbaring di kasur, tiba-tiba suara telepon berbunyi dari ponsel miliknya di atas meja. Nasitah segera mengambil ponsel itu. Ia mendengus kalah melihat nama penelpon yang tak lain adalah suaminya. Dengan malas ia mengangkat panggilan suaminya. Sayang, kenapa baru diangkat teleponnya? Aku sudah beberapa kali menelponmu. Kamu benar-benar membuat
membuatku tak tenang. Zedan langsung berceloteh panjang lebar di sambungan telepon. Ada apa mas menelponku? Suara Nasita terdengar datang. Sayang, kamu marah padaku. Zedan menyadari suara Nasita yang terdengar dingin. Mas, aku lelah, aku ingin istirahat. Aku matikan teleponnya. Jangan, cegah Zedan. Kamu marah karena masalah tadi malam. Oke, kita luruskan sekarang. Aku tidak bermain-main dengan wanita manapun. Ini, tanya saja pada Vino. Zedan mengalihkan ponselnya pada Vino yang berada di sampingnya. Vino, apakah aku bermain dengan wanita lain di tempat ini? Cepat katakan pada Nasita dengan jujur. Vino segera menjawabnya. Nyonya Nasita, di sini Tuan Zedan bekerja. Dia tidak memiliki waktu untuk bermain-main dengan wanita. Nyonya tidak perlu takut bila Tuan Zedan macam-macam. Nanti akan saya berikan peringatan. Dengar apa yang Vino katakan, ucap Zedan. Nasita diam, hanya deheman singkat. Lalu ia kembali mematikan telepon, membuat Zedan menggerutu. Nasita meletakkan ponselnya kembali ke tempatnya dan segera membaringkan badannya ke kasur. Ia benar-benar lelah dan tidak ada waktu untuk mendengarkan ocehan suaminya. Mata Nasita memandangi beberapa menu makanan yang sudah tersedia di atas meja, termasuk nugget ayam yang sebelumnya ia inginkan karena kelelahan ia sampai bablas tidur hingga waktu telah menjelang malam seperti ini. Padahal aku ingin membuat nugget ini sendiri. Ternyata kalian sudah memasaknya. Bibir Nasita mencepik, lalu menarik kursi. Pelayan yang meletakkan sop ayam di atas meja mengulas senyum tipis mendengar ucapan Nasita. Kami tidak ingin Anda kelelahan Nyonya, jadi kami segera membuat nuggetnya agar Anda langsung memakannya. Nasita hanya mengangguk kecil merespon ucapan pelayan itu. Ia segera mengambil piring kosong di sampingnya, lalu mengambil beberapa nugget yang terlihat lezat dari tampilannya. Bi, tolong panggilkan Ehan. Dia pasti suka dengan nugget ayam ini, titah Nasita. Pelayan itu mengangguk, lalu segera bergerak ke lantai atas untuk memanggil Ehan. Anak itu sibuk di kamarnya dengan proyek kecilnya. Nasita manggut-manggut menikmati nugget yang pelayan buat lebih enak, jasi, dan dagingnya sangat terasa. Ehan maunya makan di kamar aja. Suara celotehan anak itu terdengar dari arah tangga. Nasita menoleh ke tangga. Ia tersenyum melihat wajah putranya yang tampak cemberut. Anak bunda kenapa? Wajahnya cemberut seperti itu, ucap Nasita ketika Ehan sudah duduk di kursi sampingnya. Ehan mau makan di kamar bunda. Loh, kenapa makannya ingin di kamar? Soalnya Ehan mau makan sambil main bunda. Astaga sayang, kalau makan di kamar, nanti kamarnya kotor. Kamu habiskan makanannya, setelah itu baru main lagi. Nasita segera mengambil piring kosong untuk putranya, lalu mengisi dengan nasi dan nugget yang pelayan buat. Mau bunda suapi? Tawar Nasita yang dibalas gelengan oleh Ehan. Anak itu segera memakan apa yang ada di piringnya. Sementara itu Nasita menikmati makan malamnya dengan gerakan yang tenang dan teratur. Bunda, ayah kapan pulang? Tanya Ehan sambil mengunyah makanannya. Minggu depan nak. Bukankah sudah bunda katakan kemarin? Wajah Ehan tampak menekuk sedih. Kenapa lama sekali? Ehan kangen ayah. Nasita terkekeh mendengar itu. Tangannya terulur mengusap-usap puncak kepala putranya. Sabar sayang, Ehan bisa telepon ayah nanti. Tapi setelah kamu selesai makan ya. Benar bunda, wajah anak itu terlihat berbinar senang. Iya nak, sekarang habiskan makanannya. Kamu juga jangan sedikit makannya. Nasita kembali menambahkan nugget ke piring putranya. Ehan tersenyum tipis, lalu kembali melanjutkan makannya. Suasana dalam ruang makan itu begitu sepi dan senyap. Hanya suara sendok garpu yang beradu lembut dengan piring dan obrolan ringan Nasita dengan putranya. Sesekali tawa kecil Nasita memecah kesunyian, menambah kehangatan di antara mereka. Pelayan yang menyiapkan makanan di meja dengan cekatan dan senyap
kembali ke dapur untuk mengerjakan tugas-tugas mereka. Langkah kaki mereka hampir tak terdengar, seolah-olah mereka pun ikut menjaga kesunyian yang menyelimuti ruang makan itu. Setelah selesai dengan makan malam mereka, keduanya segera naik ke lantai atas, apalagi jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. "Ehan mau Bunda temani tidurnya?" tawar Nasita kala Ehan melangkah menuju kamarnya. Anak itu dengan cepat menggelengkan kepalanya. "Ehan sudah besar, masa masih ditemani tidurnya?" Nasitah terkekeh geli mendengar itu. Tangannya terulur mengusap puncak kepala Ehan. "Ya sudah, tapi langsung tidur ya, jangan begadang." Ehan mengangguk cepat, lalu kembali melanjutkan langkahnya memasuki kamar. Ehan tumbuh dengan cepat, tubuhnya kini menjulang tinggi dengan bahu yang semakin lebar. Melihatnya, Nasita tak bisa menahan senyum. Anak itu benar-benar menuruni Gen Z, dan dari postur tegapnya hingga sorot mata yang tajam namun hangat, Sophie memperhatikan Narendra yang begitu menikmati makanan yang tersaji di atas meja. Melihat putranya sekarang, sepertinya Narendra telah menerima kondisinya. Ia merasa lega melihat Narendra bahagia dengan kehidupannya sekarang. Sophie sengaja datang ke sini untuk melihat langsung kondisi Narendra, dan terlihat putranya mengalami perkembangan yang cukup pesat. Semarah dan sebenci apapun dirinya, ia tidak bisa marah terlalu lama pada Narendra. Ia merasa bersalah karena tak bisa menemani Narendra saat masa-masa sulitnya. "Apa kamu merasa senang dengan kehidupanmu sekarang, Narendra?" tanya Sophie. Setelah diam beberapa saat, Narendra yang mendengar itu seketika menghentikan gerakan tangannya yang memegang sendok. Ia mendongak menatap sang mama yang menatap dirinya lekat. "Aku sudah menerima segalanya, termasuk diriku yang mandul," ucap Narendra. Wajahnya tenang, namun matanya menyiratkan kesedihan yang berusaha disembunyikan. Sophie terdiam sejenak. Ada rasa sesak dalam benaknya mendengar ucapan Narendra. Bagaimanapun ia tidak ingin putranya mendapatkan hal menyakitkan seperti ini. Tapi itu memang sudah takdir yang sulit dihindari. "Lalu apa tujuanmu ke depannya? Kalau untuk uang, Mama masih sanggup memberikannya untukmu, dan Mama harap kamu bisa berjalan normal." Narendra mendorong pelan piring miliknya yang masih menyisakan banyak makanan di sana. "Terima kasih atas perhatian Mama, tapi apa boleh aku meminta sesuatu pada Mama?" Kening Sophie mengerut. "Kamu mau minta apa?" Narendra melirik tipis ke arah Tia yang tengah sibuk membersihkan alat masak di wastafel dapur. "Aku ingin menikahi seorang wanita," ucapnya pelan namun penuh keyakinan. "Kamu ingin menikah lagi? Apa Mama tidak salah dengar?" "Mama tidak salah dengar. Aku memang ingin menikah lagi. Aku sudah menemukan wanita yang siap dan menerima segala kekuranganku ini." Sophie tidak bisa menyembunyikan raut keterkejutannya, apalagi ini permintaan yang sangat tiba-tiba. "Memangnya siapa wanita yang ingin kamu nikahi? Padahal kamu terkurung di rumah ini. Bagaimana bisa berhubungan dengan seorang wanita?" "Aku ingin Tia." Mata Sophie melotot terkejut. Matanya langsung melihat pada pelayan yang ada di dapur. "Apa kamu sudah gila, Narendra? Dia pelayan, tidak selevel dengan kita." Sophie menolak mentah-mentah. "Tapi aku menginginkannya, Mama," kekeh Narendra. "Apa Mama tahu? Dia dengan sabar merawatku, bahkan tidak mengeluh sedikit pun. Itu memang tugas dia, Narendra. Mama tidak mau memiliki menantu pelayan. Kamu ini kenapa selalu mencari istri banyak kurangnya, Narendra? Ini lebih parah daripada Sila." Tia yang mendengar keributan di ruang makan melihat ke arah ruangan itu. Terlihat majikannya tengah berdebat dengan orang tuanya, apalagi melihat raut wajah wanita parubaya itu penuh emosi. "Apa kamu tidak bisa sedikit saja memberikan Mama kebahagiaan? Setidaknya menikahlah dengan wanita yang setara." Sophie berucap dengan tajam. Narendra tersenyum getir. "Wanita setara mana yang menginginkan pria lumpuh dan mandul sepertiku? Wanita mana, Ma?" Suaranya meninggi. Kata-kata itu keluar seperti luapan air yang membendung selama bertahun-tahun. Sophie terkejut. Ia tidak pernah melihat Narendra berteriak sekeras itu di hadapannya.
Urat-urat di leher pria itu menegang, wajahnya memerah, namun bukan merah karena marah, melainkan merah karena emosi yang sudah mencapai ubun-ubun, campuran rasa sakit, kecewa, dan putus asa yang begitu dalam. Selama ini Mama selalu ikut campur dalam pilihanku dan pernikahanku dengan Nasita hancur karena Mama, dan sekarang dalam kondisiku yang tak berdaya seperti ini, Mama masih menginginkan aku menikah dengan wanita yang setara dalam hal materi. Narendra menggeleng, matanya memanas dan berkaca-kaca. Aku sudah hancur, Mah. Aku hancur. Dan sekarang Mama ingin aku lebih hancur lagi atau mati? Sophie diam terpaku. Kedua tangannya gemetar dan pelupuk matanya membanjir. Tuhan tidak apa-apa. Dia datang dan berusaha menenangkan Narendra yang terlihat menyedihkan. Bahkan air mata meluruh dari mata pria itu. Ini sangat menyakitkan sekali untuk Narendra. Narendra memeluk erat pinggang Tia, berusaha mengendalikan gejolak emosinya. Pelayan itu dengan penuh perhatian mengusap punggung lebar Narendra. Sophie yang melihat pemandangan itu semakin terpaku. Ia menundukkan kepalanya dengan rasa sakit yang menusuk ulu hatinya. Suara barang jatuh yang cukup keras terdengar dari luar kamar Nasita. Yang mendengar itu seketika terbangun dari tidurnya, matanya melirik ke arah pintu. Samar-samar terdengar suara langkah kaki yang mendekati pintu kamarnya. Ia melihat ke arah jam dinding yang menunjukkan pukul 12 malam. Siapa dia di luar? Apa pelayan? Gumam Nasita menerka-nerka. Suaranya menunjukkan ketakutan. Ia merasa takut jika sampai orang yang ada di luar kamar itu bukan pelayan, karena sangat jarang para pelayan masih beraktivitas tengah malam seperti ini. Nasita mencoba menenangkan dirinya. Ia berharap itu hanya pelayan yang membawa sesuatu. Dengan sedikit keberanian, Nasita turun dari kasur. Ia sedikit penasaran meskipun rasa takut melanda benaknya saat ini. Sebelum membuka pintu untuk melihat kondisi di luar kamar, ia mengambil vas bunga, jaga-jaga bila itu orang jahat ataupun perampok. Nasita melangkah pelan. Perlahan ia membuka pintu dan terlihat kondisi di luar terlihat sepi. Tidak ada tanda-tanda seseorang yang ada di sana. Bahkan suasana di luar begitu hening. Apa aku yang salah dengar? Ia kembali melihat sekitar dan sepertinya ia salah dengar. Di sini benar-benar kosong, tidak ada orang sama sekali. Nasita segera menutup pintu lalu berbalik badan untuk kembali ke kasurnya. Namun tiba-tiba sebuah tarikan di pergelangan tangannya dan lingkaran erat di lehernya membuat Nasita terpekik histeris. Kedua tangannya dikunci pergerakannya.